Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, menetapkan, dan melakukan penahanan terhadap tersangka GHS, selaku pihak swasta, pada Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG, pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang cukup. Serangkaian tindakan hukum oleh penyidik dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah. Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Juni 2026, untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang sedang kami lakukan penyidikan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saudara GHS, dan berdasarkan 2 alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara dimaksud, dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa sejak Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program makan bergizi yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh BGN dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun. Bahwa MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah pada awalnya. Namun pada faktanya yayasan-yayasan ditunjuk sebagai mitra SPBG merupakan yayasan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPBG, namun tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN. Ya, dengan atensi dari beberapa tersangka yang terdahulu. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPBG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut. Bahwa saudara GHS diberikan akses oleh saudara DH untuk berkomunikasi dengan tim verifikator yang ditunjuk oleh saudara DH, sehingga saudara GHS dapat melakukan pengurusan atas rollback terhadap SPBG di bawah naungan yayasan saudara GHS untuk dikembalikan statusnya. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara GHS setelah melawan hukum memberikan sejumlah uang, baik mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada saudara DH, yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS agar menjadi mitra MBG. Meminta bantuan kepada saudara GHS dan saudara DH agar menjadi mitra MBG. Kemudian tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, huruf E, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 20 huruf A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung RI. Dari Jakarta, Tim Liputan, Jurnal Pos melaporkan.